tinggal nunggu siapa lagi kita ya? Kita ngirim surat ke sini. Masa kita ke Ancol gitu? Tapi kita kan harus komunikasi dulu biar pihak karena kan logo ini terbawa kan, nama kata ini terbawa. Ya harus dibawa karena kami mengirim surat ke sini, mau kemana lagi kami bawa? Betul, ini Pak. Masalah rakyat. Di video ini kita di sini nih. Ya kan kita nggak mau. Nah kalau gitu ya sudah, kami sudah menunggu yang lain. Surat sudah kami kirim, menteri udah terima. Betul Pak, kita bilang Kita ini lagi membela rakyat tapi dipersulit justru oleh pejabat. betul Pak. Harusnya ini tugas pejabat, membela tanah rakyat yang dirampas oleh Aguan, Antoni Salim. Kita mau membela nelayan. Paham, baik Pak. Kita nggak mempersulit Pak ya. Karena itu ya sudah, biarkan kami di sini. Kami nggak akan masuk, nggak ganggu di dalam. Iya, tapi kenapa kan membawa nama ini ya Pak ya, biar ada. Saya ngirim surat ke menteri nih. Betul. Sakti Wahyu Trenggono. Betul, Pak. Masa kita kompresnya di depan Ancol? Betul, saya paham Pak. Ya. Oh Ibu, langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu sekalian, ini saya mengawal klien-klien saya. Ini bukan mau maling, bukan mau ngerampok, bukan mau melakukan kejahatan di Kementerian KKP. Kami tadi sudah minta izin untuk melakukan audiensi karena perlu formalitas prosedural. Nah, lalu kami mengirim surat. Dan suratnya tidak di sini ternyata, di gedung belakang kami udah jalan kaki. Suratnya sudah kami kirim, diterima 14 oleh Abdul Habib. Jadi ini kaitannya dengan surat yang sudah kami kirim kepada Sakti Wahyu Trenggono. Jadi hari ini kita kompres di depan kementerian karena surat kita di kementerian punya Wahyu Sakti Trenggono. Kecuali kita mancing lah kompresnya di Ancol begitu ya. Baik, langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama kami ingin sampaikan kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa kami sudah ada di Kementerian Kelautan dan Perikanan yang dipimpin oleh Bapak Insinyur Sakti Wahyu Trenggono. Hari ini sedianya kami bersama emak-emak dari Aliansi Rakyat Menggugat dan semestinya juga ada dari Forum Purnawirawan Pejuang Indonesia, tapi berhalangan karena ada uzur, ada sebagian yang masih di perjalanan. Intinya kami ingin mengajukan audiensi dengan kementerian terkait informasi penting dan berharga untuk menjalankan tugas, fungsi, dan kewenangan Kementerian KKP. Yakni apa? Untuk kasih tahu siapa yang magar laut di Laut Banten Utara atau Tangerang Utara. Ya, karena selama ini kementerian mengaku tidak tahu, hanya melakukan segel. Yang menurut kami, menurut rakyat, segel itu tidak cukup. Kalau cuma ngasih spanduk di pagar laut punya PIK 2, jangankan Kementerian KKP, tukang sablon pun bisa. Tinggal cetak pasang. Tapi yang kita harapkan adalah segera membuka akses karena itu mengganggu nelayan. Ya, mengganggu nelayan. Harusnya bukan hanya disegel, segera dicabut. Dan orang yang bikin itu segera ditangkap, diproses. Karena itu Kementerian KKP bisa berkoordinasi dengan kementerian lainnya dan juga aparat penegak hukum. Nah, kalau mau tahu, saya kasih tahu, semestinya ini dalam audiensi yang ramah. Tetapi kami di depan kementerian diperlakukan tidak ramah. Hanya mengambil latar kementerian saja dipersoalkan. Tapi kami ngotot, karena ini hak konstitusi, hak rakyat. Kalau kami kompresnya tentang tadi mancing ikan bisa latarnya Ancol. Lah ini kami kompresnya tentang surat audiensi yang kami kirim ke Kementerian ya, Kelautan dan Perikanan ya. Yang ingin kami tegaskan adalah bahwa kepada Pak Menteri juga Pak Prabowo Subianto, saya kasih tahu Pak, jadi orang yang membuat pagar itu bukan nelayan. Mana ada nelayan membuat pagar yang menyusahkan hidup mereka. Nelayan nggak mungkin bisa bikin pagar sampai 30 km. Panjangnya 30 km itu dari mana duitnya? Harus sewa eskavator yang per jam udah tahu harganya berapa. Nggak mungkin. Nah, saya kasih tahu, proyek itu dikerjakan oleh Mandor Mehmet. Itu atas permintaan Gojali alias Engcung. Dan ini disupervisi oleh Ali Hanafiah Lijaya. Nah, Ali Hanafiah Lijaya ini adalah orang kepercayaannya Aguan. Apa tujuannya? Untuk mensterilisasi laut yang di dalamnya, ingat, sudah ada alas hak yang ini hasil kong kali kong antara kelurahan, ya, pihak desa, ya, kepala desa harus periksa semua, dan BPN dan Pemda. Jadi
kita minta Presiden Prabowo Subianto untuk membuat tim audit yang memeriksa seluruh kepala desa di Kabupaten Tangerang yang punya wilayah pantai dan laut. Jadi mereka ini yang bisa, yang memberikan izin mereka, kenapa mereka mendiamkan? Jadi ada alas-alas hak di pantai dan laut kita seolah-olah sudah korban abrasi dan kemudian mau direklamasi. Jadi ini untuk kebutuhan PIK 2. Tony, orang yang PIK 2, emang ini bukan PIK 2 yang bangun tapi orang lain. Tapi kepentingan bangun pagar laut ini untuk kepentingan industri propertinya Pantai Indah Kapuk 2. Jadi yang menikmati juga tetap PIK 2. Jadi ini pagar laut kita beri nama saja pagar laut PIK 2 karena memang untuk kepentingan PIK 2. Jadi jangan Tony ini ya berdalihnya seperti Aguan, sama seperti Aguan. Wawancara Tempo katanya di bawah banyak mafia. Kami tidak tahu. Iya banyak mafia tanah, tapi ujungnya tanah itu kan dipakai oleh apa? Agung Sedayu untuk proyek industri properti yang mereka untung beliung cuan besar dari proyek itu. Sementara asas produksinya tanahnya diperoleh dari menindas, merampas tanah rakyat. Bagaimana nggak merampas? Dipaksa dijual 30.000, 50.000. Begitu sudah jadi tanah kapling dijual 30 juta rupiah per meter. Coba. Saya berulang kali sebut itu perampasan karena rakyat tidak ridho, kecuali mereka menjual dengan ridho. Gimana mau ridho? Tiba-tiba diuruk belum dibayar, bayar sebagian. Ini semua adalah kezoliman terhadap rakyat Banten. Ya, jadi jangan berdalih lagi dan mohon maaf. Ya DKP Departemen Kelautan, Dinas Kelautan dan Perikanan Banten itu sudah dilapori masyarakat sejak lama. Sejak pagar itu baru 7 km. Nah sekarang menjadi 30 km. Di mana negara? Di mana negara, posisi negara untuk melindungi rakyatnya? Masa nggak tahu? Nelayan yang menjadi korban, negara diam. Mohon maaf, ini saja kalau